warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Susi Ardila, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan NIM 2112519093. Pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPN 1 Batanggasan kelas 7 dengan materi hakikat sholat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Flori untuk memimpin doa. Siap, Gak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Oke, Ibu mau ambil absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa dia? Rahmat Nofrizal. Ya. Sakit. Oh, sakit. Kita doakan semoga beliau cepat sembuh. Amin. Sekarang kita akan mempelajari mengenai hakikat sholat. Baik anak ibu, sekarang ibu mau memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan ini gunanya adalah untuk mengetahui sejauh mana anak ibu memahami tentang sholat. Nanti anak ibu menjawabnya secara bersama-sama. Sudah siap? Sudah siap. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa jawabannya? Melakukan gerakan dan bacaan tertentu kepada Allah. Oke, coba kita lihat. Betul. Yang kedua, apa jawabannya? Takbir. Yang mana jawabannya? Takbir. Oke, bagus. Yang selanjutnya? Rukuk. Oke. Selanjutnya? Dimulai. Oke, selanjutnya? Membuat kepada Allah. Oke, tampilkan jawabannya. Nah, jawaban nomor 1 sampai nomor 5 itu benar. Tepuk tangan dulu. Oke, anak ibu, ini yang pertama tadi. Apa yang dimaksud dengan sholat? Yaitu melakukan gerakan dan bacaan tertentu untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini yang akan kita pelajari nanti. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama tentang peserta didik memahami apa itu pengertian sholat. Yang kedua, peserta didik dapat membuat atau menjelaskan dan memahami apa saja ketentuan dalam sholat. Kemudian lagi anak ibu, nanti dalam proses pembelajaran kita menggunakan yang namanya model pembelajaran PBL atau kepanjangannya yaitu problem based learning. Artinya anak ibu nanti akan diberikan sebuah masalah, kemudian mengerjakannya secara kelompok dan berdiskusi secara kelompok untuk menyelesaikan masalah tersebut. Adapun metode kita dalam pembelajaran hari ini adalah disebut dengan card short. Card short adalah kartu-kartu yang berisi dengan informasi. Informasi ini nanti yang akan anak ibu diskusikan bersama teman-temannya. Paham? Paham. Oke. Nah, anak ibu, sebelum masuk kepada materi, ibu mau menampilkan dulu sebuah video. Video ini adalah tentang kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika melaksanakan sholat. Tolong anak ibu simak dengan baik-baik videonya ya. Oi, jangan dorong-dorong dong, Din. Jangan asal nunduk kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh.
ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Itulah video tentang kesalahan-kesalahan dalam melaksanakan sholat. Apa kesalahan yang pertama? Berbicara ketika sholat. Yang kedua, tidak menutup aurat. Yang ketiga, makan saat sholat. Oke, kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana jika seseorang ketika melaksanakan sholat ternyata tertinggal atau lupa mengerjakan rukunnya? Bagaimana? Ya, Afiza? Maka sholat seseorang tersebut tidak sah. Oke, boleh tepuk tangan untuk Afiza? Nah, betul sekali jawabannya. Jika seseorang tertinggal atau tidak mengerjakan rukun, berarti sholatnya tidak sah. Oke, paham anak ibu tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat tadi? Oke, selanjutnya kita masuk kepada diskusi kelompok. Ibu tunjuk untuk kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Nah, sekarang kita berdiskusi. Tapi sebelum berdiskusi, ibu mau memperkenalkan dulu metode cut short yang ibu katakan tadi. Metode cut short adalah sebuah metode pembelajaran di mana nanti anak ibu akan diberikan sebuah kartu yang berisi mengenai informasi. Nanti anak ibu akan bekerja sama untuk menyelesaikan masalah atau pertanyaan yang ada di LKPD ini. Ada anak ibu membawa kertas karton? Ada bawa lem? Nanti kita gunakan kertas karton itu dan lemnya untuk menempelkan informasi-informasi yang didapat dari cut short nih atau kartu informasi pendek. Nah, nanti anak ibu bekerja sama untuk menempelkannya pada kertas karton. Sekarang silakan untuk kelompok 1 mengambil cut short-nya. Kelompok 2 silakan mengambil cut short-nya. Kelompok 3, kelompok 4, dan yang terakhir kelompok 5. Silakan dikeluarkan kertas kartonnya. Kemudian ibu akan membagikan LKPD ini. Nanti anak ibu baca LKPD-nya atau lembar kerjanya. Mana yang rasanya tidak paham, tolong ditanyakan. Nanti anak ibu isi identitas kelompoknya dulu. Kemudian tempelkan ke kertas karton apa informasi yang didapat. Gunakan buku paketnya untuk menjawab diskusinya. Ini nanti kerjakan diskusinya. Sebelum kita menampilkan diskusi, ibu mau cek dulu semangatnya. Kita akan melaksanakan tepuk semangat. Sudah siap? Sudah. Tepuk semangat. Oke. Nah, pertama kali yang tampil ada kelompok pengertian sholat untuk menyampaikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pengertian salat dan akan disampaikan oleh Ilham. Kepada Ilham dipersilakan. Sholat adalah
ibadah wajib yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat fardu adalah salat wajib yang harus dilakukan setiap hari sebanyak 5 kali. Seperti salat subuh dilaksanakan sebelum matahari terbit, salat zuhur dilaksanakan pada siang hari, salat asar dilaksanakan pada sore hari, salat maghrib dilaksanakan setelah matahari terbenam, dan salat isya dilaksanakan pada malam hari. Baiklah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan untuk bertanya. Angkat tangannya. Baiklah, dipersilahkan kepada kelompok 3 untuk bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 3 akan memberi pertanyaan kepada kelompok 5. Apa manfaat mengerjakan sholat? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 3 sudah bertanya ke kelompok kami. Pertanyaan yang akan dijawab oleh Amelia. Kepada Amelia dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu agar mendapatkan pahala dan bisa menjadi berkah di akhirat nanti. Baiklah, apakah dari kelompok 3 sudah paham dengan jawaban kami? Sudah. Baiklah, apakah dari kelompok lain ada yang ingin bertanya? Baiklah, kalau tidak ada pertanyaan, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah mempresentasikan tentang pengertian sholat. Kita lanjutkan kepada kelompok tentang syarat sah dan wajib sholat. Kelompok mana? Oke, silakan berdiri ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Syarat Wajib dan Sah Sholat. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu ada Al-Qori, Laura, dan Asyifa. Penjelasan yang akan dijelaskan oleh Asyifa. Syarat sah salat. Syarat wajib sholat harus beragam Islam, berusia, sudah mencapai baligh dan juga memiliki akal yang sehat. Dan syarat sah sholat pertama yaitu kita harus bersuci dari hadis dan najis. Kedua, menutup aurat, dan ketiga yaitu menghadap ke kiblat. Kita lanjutkan kepada kelompok yang membahas tentang rukun sholat. Kelompok mana? Oke, silakan berdiri ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Ali Syarti. Kepada Ali Syarti, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, hasil diskusi kami pada siang hari ini yaitu rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri jika mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat membaca surah Al-Fatihah, yang kelima ruku dengan tumakninah, yang keenam iktidal dengan tumakninah, yang ketujuh sujud dengan tumakninah, yang delapan duduk di akhir. Yang terakhir kita lanjutkan kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Siapa kelompoknya? Oke, silakan kepada kelompok 4 untuk menampilkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil diskusi kami
berbicara dengan sengaja. Selanjutnya, banyak melakukan gerakan di luar sholat. Selanjutnya, berhadas saat melakukan sholat. Selanjutnya, menempelkan najis pada pakaian. Selanjutnya, terbuka aurat. Mengubah niat, tertawa, dan murtad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, terima kasih kepada kelompok 4 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya. Tentang apa hasil diskusinya? Hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan. Nah, tadi anak ibu sudah menampilkan hasil diskusinya. Oke, ibu akan menjelaskan hasil diskusi anak ibu tadi. Yang pertama yaitu mengenai sholat. Untuk pengertian sholat sudah paham anak ibu? Sudah. Nah, pengertian sholat itu sholat secara bahasa berarti Berdoa. berdoa. Artinya anak ibu, ketika melaksanakan sholat itu berarti kita sedang berdoa kepada Allah. Kita lanjutkan kepada syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib sholat ada 3 hal. Kemudian syarat sah sholat ada dia 4 hal. Salah syarat wajib itu artinya adalah syarat atau hal-hal yang menjadikan seseorang wajib mengerjakan sholat. Nah, yang pertama Islam. Islam ini berarti orang yang mengerjakan sholat adalah orang Islam. Kemudian kalau dia tidak sholat berarti dia bukan orang Islam. Selanjutnya berakal sehat. Berarti dia memiliki akal yang sempurna. Artinya dia tidak dalam keadaan gila. Kemudian yang ketiga sudah balik. Yang ketiga ini artinya anak ibu ketika sudah balik itu yang perempuan dia sudah haid. Itu dia sudah masuk masa balik. Kemudian lagi syarat sah sholat. Apa arti syarat sah sholat? Sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat sehingga sholat sah. Nah, suatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan sholat. Apa yang pertama? Suci dari hadas dan najis. Yang kedua? Menutup aurat. Yang ketiga? Masuk waktu sholat. Yang keempat? Menghadap kiblat. Nah, ini anak ibu, untuk sahnya sholat kita, yang pertama dari segi pakaian dan tempat kita sholat dia harus suci dari Najis. Kemudian lagi ketika yang berhadas ini, hadas artinya anak ibu suci dari hadas, tidak sedang masa haid. Itu kalau anak ibu sedang masa haid berarti sedang memiliki hadas. Nah, sedikit ibu singgung antara hadas dan najis. Yang hadas ini artinya yang berasal dari dalam tubuh kita, kotoran yang berasal dari dalam tubuh. Kalau najis itu yang berasal dari luar. Apa contohnya? Kotoran. Kemudian apa lagi yang termasuk ke dalam najis? Air liur, pipis. Kemudian ada lagi seperti misalnya baju kita kena darah, maka itu sedang terkena Najis. Maka itu kalau melaksanakan sholat, sholatnya tidak Sah. Lanjut yang kedua, Menutup aurat. menutup aurat. Artinya anak ibu, ketika kita melaksanakan sholat harus pastikan dulu apakah aurat kita sudah tertutup dengan baik dan benar. Apalagi yang perempuan. Yang perempuan kita sebagai perempuan ketika sholat seluruh anggota tubuh adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Nah, kemudian anak ibu pasti ketika kita pakai rok pada keadaan sujud sering sekali terlihat tumit. Nah, itu anak ibu ketika melaksanakan sholat harus berhati-hati, jangan sampai auratnya terbuka. Apa yang ketiga? Masuk waktu sholat. Nah, masuk waktu sholat. Artinya anak ibu
Ibu, ketika mau mengerjakan sholat yang 5 waktu, harus pastikan dulu sudah masuk waktu sholatnya apa tidak. Kalau misalnya sholatnya contoh hari baru jam 12.15, orang mulai sholat jam 12.30, kita tidak tahu, kita pikir sholat itu sudah dimulai, kita melaksanakan sholat, maka sholat yang kita kerjakan yang sebelum waktunya itu terhitung sebagai sholat sunnah. Artinya anak ibu, ketika belum masuk waktu sholat, kalau kita sudah sholat, lanjut yang terakhir, Menghadap menghadap kiblat. Ini sering terjadi, menghadap kiblat. Ketika dia sholat, dia tidak menghadap kiblat. Contoh, ketika dia melaksanakan sholat, melihatnya ke arah jam atau ke arah mana-mana, maka itu bisa mengakibatkan sholat kita menjadi tidak sah. Ya, untuk syarat wajib dan syarat sah ada pertanyaan? Iya. Rukun sholat jika tidak dikerjakan maka sholatnya menjadi tidak sah dan bisa batal. Nah, dalam rukun sholat ini anak ibu, yang pertama berdiri bagi yang mampu. Artinya kalau anak ibu mampu berdiri. Jika tidak mampu berdiri, boleh duduk. Jika tidak mampu duduk, boleh berbaring. Kemudian yang kedua, Niat. niat. Nah, niat ini anak ibu, apapun pekerjaannya harus dimulai dengan niat. Kemudian selanjutnya, kemudian lagi baca surat Al-Fatihah. Rukuk dengan tu'maninah. Tadi ada yang menyinggung pertanyaan tu'maninah. Sempurna. Mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Oke, mengerjakan sholat dengan khusyuk dan tenang. Artinya anak ibu, ketika mengerjakan rukun sholat kita tidak boleh tergesa-gesa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kalau tergesa-gesa, maka sholatnya menjadi batal. Kemudian selanjutnya iktidal. Apa bacaan iktidal? Sami Allahu liman hamidah. Dia juga dikerjakan dengan tu'maninah. Kemudian selanjutnya adalah Sujud dengan tu'maninah. apa bacaan sujud? Oke, selanjutnya Duduk di antara dua sujud. apa bacaannya? Kemudian duduk tasyahud akhir. Apa bacaannya? Kemudian ada bacaan-bacaan tasyahud akhir dan ada lagi baca salawat Nabi. Ini ada duduk tasyahud. Selanjutnya ada duduk tasyahud akhir. Artinya anak ibu, ini yang sebelum kita menutup sholat, kita duduk tasyahud akhir. Kemudian lagi bacaan-bacaan tasyahud akhir. Seperti apa bunyinya? As-sahiyatul mubarakatus salawatu taibatul lillah. Assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Oke, kemudian lagi yang selanjutnya, rukun selanjutnya. Baca
kegiatan atau ada pelaksanaan sholat sunnah-sunnahnya. Seperti yang pertama, dalam pelaksanaan sholat kita sering melaksanakan sunnah-sunnah dalam sholat. Apa saja sunnah dalam sholat? Membaca doa kita setelah takbiratul ihram. Oke, yang kedua. Membaca sahur sebelum bermalam. Oke, selanjutnya. Membaca lafaz amin setelah al-fatihah. Kemudian. Bersedekah. Kemudian. Mengarahkan tangan ke tempat sujud. Dan yang terakhir. Menghadap salam kedua ke kiri. Nah, anak ibu, untuk masalah sunnah dalam sholat ini banyak sunnahnya dalam sholat. Kemudian anak ibu menampilkan beberapa saja karena ini yang sering kita lakukan. Contoh, membaca doa iftitah. Sudah tahu anak ibu apa itu doa iftitah? Apa bunyi doa iftitah? Walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillahi Nah, selanjutnya bersedekah. Seperti apa gerakan bersedekah? Nah, untuk bersedekah anak ibu gerakannya adalah seperti ini. Ini artinya kita sedang bersedekah. Nah, ini termasuk ke dalam sunnah sholat. Selanjutnya, mengarahkan pandangan ke tempat sujud. mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Yang selanjutnya, Membaca sahur sebelum bermalam. nah ini anak ibu sunnahnya ketika anak ibu mau membaca Al-Fatihah. Ketika mau membaca Al-Fatihah, kita mulai dari ta'awudz dulu. Kemudian selanjutnya, Membaca lafaz amin setelah al-fatihah. ini membaca lafaz amin setelah Al-Fatihah. Ini sering dilakukan, apalagi yang laki-laki. Pasti dikuatkan suaranya, waladhdallin, amin. Iya kan? Iya. Bagaimana dengan kita yang perempuan? Suaranya cukup pelan saja, nggak usah dikuatkan. Kemudian, Membaca salam kedua ke kiri. nah, salam yang pertama ke kanan itu termasuk kepada rukun sholat. Salam yang kedua termasuk kepada sunnah sholat. Ada pertanyaan tentang sunnah sholat? Ya. Oke, selanjutnya hal yang membatalkan sholat. Apa saja hal yang membatalkan sholat? Berbicara dengan sengaja. Nah, yang pertama adalah berbicara dengan sengaja. Ini sering terjadi anak ibu. Ketika dia sholat, dia berbicara selain mengatakan, selain membaca yang ketentuan-ketentuan sholat, bacaan sholat. Kemudian yang kedua, Banyak mengatakan yang sholat. nah yang membatalkan sholat selanjutnya adalah banyak melakukan gerakan di luar sholat. Kemudian selanjutnya adalah Menempel najis pada pakaian. menempel najis pada pakaian. Kemudian Terbuka aurat. nah, terbuka aurat juga bisa membatalkan sholat. Ini anak ibu kalau misalnya terbuka auratnya langsung segera diperbaiki. Oke? Selanjutnya adalah Membuat niat. selanjutnya Berdoa. kemudian Berhadap saat melaksanakan sholat. oke, selanjutnya adalah Murtad. sudah tahu anak ibu apa itu murtad? Sudah. Apa itu murtad? Keluar dari Islam. Nah, murtad adalah orang yang keluar dari agama Islam. Islam. Oke, untuk hal yang membatalkan sholat ada pertanyaan. Iya. Sudah paham anak ibu mengenai pengertian dan ketentuan-ketentuan dalam sholat? Sudah. Oke, nah sebelum masuk ke penutup pembelajaran kita hari ini, ibu mau bertanya dulu. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Adakah bertambah ilmu anak ibu? Ada. Seperti apa? Apa contoh bertambahnya? Silakan angkat tangan. Oke, Anita. Hal yang kita mengetahui hal yang membatalkan sholat seperti terbukanya aurat. Oke, berarti itu yang bertambah ilmunya. Oke, ada lagi yang lain? Oke, silakan, Nastasia. Sudah tahu
ini anak ibu akan lebih berhati-hati dalam Sholat. kerja. Yang tadi secara kelompok, sekarang secara individu, silakan diisi. Ada yang tidak jelas dengan pertanyaan, boleh tanyakan sama ibu. Oke, anak ibu sudah diisi KPD-nya? Sudah dikumpulkan. Jangan dikumpulkan ke depan. Sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah tentang sholat. Ini anak ibu ketika akan melaksanakan sholat, tolong berhati-hati. Berhati-hati dari segi pakaian, dari tempat ibadah, kemudian jangan sampai terkena najis. Kemudian lagi anak ibu ketika akan melaksanakan sholat, harus benar-benar jangan sampai auratnya terbuka. Atau lagi yang perempuan, ketika mau sholat periksa dulu di rambutnya, apakah ada yang keluar, pastikan rambutnya tidak keluar. Paham? Kemudian lagi dalam hal yang membatalkan sholat, tertawa, ini anak ibu jangan sampai tergoda. Kemudian lagi ketika sholat, jika ada yang mengajak untuk berbicara, jangan berbicara kembali. Jangan mau diajak bicara. Karena jika sudah berbicara, berarti sholat kita akan menjadi batal atau tidak sah. Oke. Nah, ibu mau nanya dulu, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Ada paham? Paham. Mengerti apa yang ibu sampaikan? Baik. Oke. Nah, sebelum menutup pembelajaran, ibu mau menyampaikan dulu untuk minggu depan tugasnya adalah membuat mind mapping dari materi kita hari ini. Apa tugasnya?